أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil qudusil azizil halim alladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sebelum itu, marilah kita haturkan segala pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya, karena nikmat dan hidayah-Nya kita bisa berjumpa dalam video singkat ini dengan keadaan sehat yang luar biasa nikmat. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda besar kita, tauladan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in dan generasi selanjutnya hingga akhir zaman. Dalam pidato saya ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu yang saya miliki, yang saya beri judul Di atas pundak pemudanya lah nasib kejayaan Islam berada. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pepatah Arab pernah dikatakan bahwasanya pemuda hari ini pemimpin di masa depan. Maka bicara tentang pemuda dan masa muda juga berbicara tentang bagaimana masa depan nantinya. Masa muda bukan hanya tentang mencari jati diri, tapi juga tentang melatih diri dan memimpin diri sebelum menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Seorang tokoh revolusi Indonesia yang merupakan presiden pertama negara Indonesia, Bapak Soekarno, pernah berkata, 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi seorang pemuda bisa mengguncang dunia. Maka perhatikanlah bagaimana pendahulu kita memandang dan menilai peran penting seorang pemuda di masa depan. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita tidak bisa memprediksi masa depan. Tapi saat ini, di mana kita yang masih berstatus muda, di mana kita yang masih memiliki rasa semangat yang terus membara dan produktivitas melekat erat, disinilah kita mempersiapkan diri, mengasah cara berpikir, dan mengembangkan kreativitas agar kelak di masa depan nantinya kita mampu menciptakan inovasi-inovasi baru untuk kejayaan Islam. Kita mengetahui bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil memimpin pasukannya untuk menaklukkan Konstantinopel di usia muda. Bagaimana bisa? Karena beliau mengisi masa mudanya dengan ilmu. Bismillah, beliau menjadi sesosok pemimpin yang berhasil menjadikan kekhalifahan Islam pada masa itu berjaya. Sahabat-sahabat sekalian, lalu bagaimana cara kita agar dapat memegang peran-peran penting itu untuk kejayaan Islam? Agar kita dapat memegang peran-peran itu, kita harus memulainya sejak dini. Bagaimana kita mengisi masa muda kita dengan belajar, dan belajar.
bagaimana kita mengisi diri kita dengan ilmu. Karena kebangkitan Islam tentunya dengan ilmu. Lalu bagaimana dengan zaman yang kita tapaki saat ini? Zaman di mana para pemudanya banyak yang terlena dan terbawa dampak negatif perkembangan zaman. Zaman di mana justru para pemudanya terwarnai oleh arus teknologi yang kian hari semakin canggih. Jawabannya adalah kita, dan solusinya adalah kita. Sebanyak apa pemuda yang terwarnai dan terbelok oleh massa, masih ada kita yang masih sadar betul tentang peran sebagai seorang pemuda. Jangan sampai lantas kita ikut terwarnai bersama mereka, tapi mari kita hadapi mereka menjadi pewarna dan mewarnai mereka dengan nilai-nilai positif agar kita kembali bersatu untuk kejayaan Islam. Zaman memang akan terus berubah, tapi hidup tetaplah kita sebagai pelaku utamanya. Maka jadilah protagonis, bukan antagonis. Jadilah pelukis, bukan kanvasnya. Dan jadilah pemanis peradaban, bukan pengikis. Mungkin sampai di sini pidato yang bisa saya bawakan. Apabila kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangkitan Islam.